Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat, selamat datang di podcast spesial masa perkenalan lingkungan sekolah. Tempat di mana langkah awal kita dimulai untuk menjadi generasi yang luar biasa. Baik, hari ini kita telah mengundang beberapa narasumber yang sangat luar biasa yang akan menambah inspirasi bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber pertama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, luar biasa hari ini. Monggo perkenalan terlebih dahulu. Oh ya, terima kasih. Saya atas nama Hosnanto, kebetulan di SMK saya diberi tugas, dipercayai untuk menyampaikan pendidikan karakter bagi siswa-siswi baru angkatan 2027 yang saat ini dalam pelaksanaan MPLS. Baik, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu, Ustadz? Pendidikan karakter itu adalah proses pembentukan sikap, nilai, dan perilaku positif yang setiap hari dilakukan oleh semua siswa dan siswi yang ada. Jadi pembentukan karakter setiap harinya, seperti pergaulan dengan sesama, pergaulan dengan guru, pergaulan dengan orang lain di sekitarnya. Baik, kenapa pendidikan karakter itu sangat penting bagi siswa SMK? Karena pendidikan karakter itu akan menunjang kepribadian dari setiap siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah akan membentuk moral bagi siswa. Berikutnya juga akan membentuk ketika siswa dan siswi nantinya menghadapi permasalahan, tentunya akan bisa bijak untuk menyelesaikannya. Itu adalah salah satu tujuan untuk pentingnya pendidikan karakter bagi siswa. Bagaimana cara membentuk karakter yang baik sejak di bangku sekolah itu, Ustaz? Tentunya ketika anak didik akan membentuk karakter diri sendiri, itu awalnya memang dari diri sendiri, memilah antara yang baik dengan yang buruk. Karena ketika kita akan mendapatkan pendidikan karakter, bukan hanya di sekolah saja. Pendidikan karakter itu ada di berbagai lingkungan sekolah, di berbagai lingkungan keluarga, dan di lingkungan sekolah. Tentunya harus bisa memilah hal-hal yang positif yang bisa diikuti, yang akan membentuk karakter siswa sendiri. Itu diantaranya. Baik, yang terakhir nih Ustadz, Ya. apa harapan Ustadz untuk siswa baru ke depannya? Tentunya kalau kepada siswa dan siswi baru, terutama di SMK Nurul Hidayah, semoga nanti ke depannya dengan pendidikan karakter bisa memilih, siswa akan menjadi generasi emas yang bisa nantinya akan menjadi prioritas dalam bidang kesehariannya. Bergaul dengan siapapun, siswa mampu menjadi siswa yang hebat, akan menjadi siswa yang sukses nantinya, bukan hanya sukses di dunia saja, melainkan sukses di dunia dan akhirat. Itu mungkin tujuan utama bagi siswa dan siswi baru. Baik, terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di podcast kita kali ini. Luar biasa sekali ya pemirsa, semoga informasi yang disampaikan memberi manfaat bagi kita semua. Baik, kita sekarang sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua. Kita akan mendengar langsung pengalaman dari kakak alumni yang pernah berada di posisi kita dan kini sudah melangkah lebih jauh baik di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Kak?
Alhamdulillah baik sekali. Boleh perkenalan dulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Faryatun Nafisa. Saya berasal dari Koncer Kidul. Saya merupakan lulusan dari SMK Nurul Hidayah yang sangat saya banggakan. Saya merupakan lulusan dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga di Prodi D4 Manajemen Pemasaran. Kalau boleh flashback sedikit Kak, bagaimana pengalaman Kakak saat pertama kali MPLS di SMK Nurul Hidayah? Kalau boleh jujur nih ya, Iya. pengalaman pertama kakak waktu sekolah di sini itu sebelumnya kakak tuh merasa ragu, apa kakak bisa nih meraih kesuksesan dengan sekolah di SMK Nurul Hidayah? Karena kan kakak pikir tuh kan ini kan kakak masih ragu dengan jurusannya. Dengan jurusan waktu itu kakak milih jurusan tata busana gitu ya. Namun setelah MPLS dikenalkan nih kalau tata busana tuh kita bisa belajar menjahit, belajar mendesain, belajar memproduksi busana gitu ya. Nah dari situ kakak tuh mulai tertarik. Padahal sebelumnya kakak tuh pengen gak mau sekolah di SMK, maunya tuh di SMA atau MA yang hanya belajar tentang umum aja gitu. Nah setelah di MPLS itu kita kan dikenalkan tata busana itu detailnya seperti apa. Nah dari itu kakak mulai tertarik nih. Nah sehingga waktu kakak mulai belajar di sini di kelas 1, kelas 2, kelas 3 ternyata beneran loh sekolah di SMK Nurul Hidayah ini kita tuh bukan hanya belajar teori aja, tapi kita benar-benar praktek cara buat busana, cara buat gamis, kemeja dan lain-lain gitu. Baik, kalau menurut Kakak, apa sih keunggulan sekolah Nurul Hidayah ini? Keunggulannya itu banyak sekali ya. Salah satunya itu sudah kakak singgung tadi yaitu praktek. Nah, keunggulannya di SMK itu kita tuh bisa benar-benar praktek ya Dek ya. Iya. Kamu kan juga tahu sendiri ya selama belajar di sini tuh benar-benar praktek. Misalkan di semester ini tujuannya kita semester ini anak didik kita harus bisa membuat kemeja. Nah, itu benar-benar terrealisasikan gitu. Waktu itu kakak sampai udah kelas 2, itu kakak sudah bisa buat gamis waktu itu. Sudah bisa buat gamis untuk anak dewasa dan juga untuk anak-anak. Itu keunggulannya. Dan juga keunggulan yang lainnya itu karena di sini kan di bawah naungan pondok pesantren ya. Jadi bukan hanya berfokus pada karakteristik keunggulan anak didik di bidang kejuruan aja, tapi juga di bidang seperti akhlakul karimah. Jadi seperti ibadahnya juga kita dikasih tahu kadang kan ada duha berjamaah gitu ya Dea gitu. Iya. Itu sih. Baik, mungkin ada tips untuk adik-adik MPLS agar bisa sukses selama sekolah di SMK Nurul Hidayah. Itu dari dulu itu punya prinsip main jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan beruntung. Gak mau tahu kita sekolah di mana, kita ada di mana. Kalau kita mau bersungguh-sungguh dalam mencapai apa yang kita mau, maka insya Allah Allah akan memberi jalan kepada kita untuk kita mencapai kesuksesan itu. Baik, mungkin ada harapan kakak buat adik-adik peserta MPLS baru tahun ini. Kalau harapan kakak untuk adik-adik di MPLS, belajarlah sungguh-sungguh di SMK Nurul Hidayah. Serap semua ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru di SMK Nurul Hidayah. Karena selama saya pengalaman sekolah di sini, sangat berguna sekali semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru di SMK Nurul Hidayah. Baik, terima kasih kakak telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di podcast kita kali ini. Berikutnya, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang terakhir, yaitu adik siswa MPLS. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini adik? Baik, Mbak. Monggo perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari, asal sekolah saya MTS Al-Aziz Pujanganom. Baik, bagaimana perasaan Mbak Dela setelah mengikuti rangkaian acara MPLS ini dari awal hingga akhir? Alhamdulillah, saya sangat senang dan bahagia bisa mengikuti MPLS dari awal sampai akhir.
Baik. Apa yang Mbak Dela dapat dari materi yang disampaikan tadi? Dari pendidikan karakter saya dapat membentuk sikap dan perilaku itu penting. Baik. Kalau dari testimoni alumni, Mbak? Terus kalau testimoni alumni, saya sadar bahwa sekolah di swasta tidak berpengaruh untuk masa depan saya. Baik, apa harapan Mbak Dela untuk SMK Nurul Hidayah ke depannya? Saya berharap SMK Nurul Hidayah bisa lebih terkenal dan banyak mengenal. Baik, terima kasih Mbak Dela telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di podcast kita kali ini. Wow, amazing sekali podcast kita kali ini ya pemirsa. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita memberi manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya selaku host pamit undur diri. Apabila ada kekeliruan dalam berbicara, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.